Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang menceritakan Xiaoyan dan yang lain. Mereka bertarung mati-matian melawan hantu tua Jaixing, yang akhirnya Xiaoyan menggunakan Anri Buddha Lotus menyerang Jaixing. Membuat hantu tua Jaixing sekarat. Namun ketika dia sudah sekarat, tiba-tiba muncul dua aura kuat, yang ternyata mereka dua kaisar dari aula jiwa. Bahkan karena Jaixing gagal, dia pun dihajar oleh dua bocah ini. Mereka benar-benar murka kepada kelompok Xiaoyan. Mereka berkata, "Ayo kita tangkap semua orang yang ada di sini." Yang akhirnya dua kaisar ini, mereka pun berniat menangkap semua orang yang telah menyusup, dan kekuatan aura mengerikan pun tiba-tiba muncul dari mereka. Mereka mengeluarkan gelombang angin yang disusupi pisau yang sangat mengerikan. Gelombang itu pun langsung menghantam ke arah kelompok dari Feng Zunzi. Kelompok Feng Zunzi yang melihat serangan ini, mereka pun mengatakan, "Awas, kita harus berhati-hati, ini serangan mematikan." Feng Zunzi dan yang lainnya pun, dia membentuk sebuah pelindung untuk menahan serangan ini. Serangan mengerikan ini terus berlanjut sampai pelindung Feng Zunzi mulai retak. Yang akhirnya pasti salah satu seorang harus mengorbankan jiwanya untuk melawan mereka, agar yang lain bisa selamat dan pergi. Yang akhirnya Feng Zunzi pun mengatakan, "Kalian semua pergi dari sini, bahwa Yao Qing dan Xiaoyan bersamamu. Aku akan melawannya." Di sini Feng Zunzi pun berniat untuk mengorbankan dirinya untuk melawan dua kaisar dari aula jiwa ini. Namun Tianji pun dia mengatakan kepada Pensiun Si, "Kau harus pergi, aku yang akan melawannya. Aku akan membalas budi setelah apa yang dulu dilakukan oleh Yolau dulu. Sekarang giliranku untuk membalaskan budi." Yang akhirnya sepertinya Tianji pun akan melawan dua kaisar ini. Walaupun mungkin pasti dia akan kalah, karena perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Mungkin apa yang dilakukan Tianji ini, dia akan bertarung, mengorbankan hidupnya yang pasti, agar Xiaoyan dan gurunya bisa pergi, dan juga yang lain. Jika mereka terus bertahan di sini, mereka yakin tidak akan mungkin bertahan. Di sisi lain, Jihan dan dokter peri kecil pun masih mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan, yang dimana Xiaoyan masih belum sadarkan diri. Mungkin benar apa yang dikatakan Feng Zunzi, bahwa Xiaoyan sekarang terluka parah, tulangnya remuk. Dokter peri kecil pun mengatakan kepada Jian bahwa Xiaoyan menjauh dari tempat ini segera. Aku akan membantu yang lain melawan dua kaisar aula jiwa itu. Dengan cepat kilat, dokter peri kecil pun ikut untuk maju. Sekarang semuanya telah bersiap untuk melawan dua kaisar dari aula jiwa ini. Sedangkan Jian dia bersama Xiaoyan. Di sini Jian Pua hanya melihat pertarungan antara mereka yang sangat khawatir melawan dua kaisar itu. Cerita pun berpindah kepada dokter peri kecil dan yang lainnya. Mereka semua mengatakan agar Jian segera membawa Xiaoyan jauh dari tempat ini, sedangkan mereka melawan dua kaisar untuk menahannya. Dengan seketika, mereka pun langsung menghantam secara bersama-sama dua kaisar itu, dan sangat mengejutkan. Bahkan tiga elit dojo sangat kuat, dan salah satunya orang kuat juga di wilayah dataran tengah. Feng Zunzi dan Tianji masih tidak sebanding dengan dua bocil kaisar ini. Benar-benar dua bocil kaisar ini sangat mengerikan. Bahkan dengan mudah membuat Feng Zunzi, dokter peri kecil, dan Tianji, mereka bertiga pun langsung terluka akibat melawan dua kaisar aula jiwa ini. Di sisi lain pun Jian kebingungan apa yang ia harus lakukan. Dia tidak mungkin pergi dari sini, sedangkan yang lain masih bertarung. Cerita pun berpindah kepada dua kaisar yang sedang bertarung melawan Feng Zunzi dan yang lain. Ketika dia sedang bertarung, dia pun menoleh kepada Xiaoyan. Dia pun sangat kaget. Ternyata ada wanita cantik di tempat ini. Melihat ini, mereka jadi penasaran. Akhirnya dua kaisar aula jiwa ini, dia tertarik kepada Jian akibat kecantikannya.
Bahkan sampai-sampai muka mereka pun merah akibat melihat kecantikan Jian. Mereka pun dengan segera akan menuju Jian. Ketika mereka akan menuju Jian, dokter peri kecil pun dan yang lainnya kembali mencoba menyerang mereka berdua. Namun tetap saja, walaupun mereka tidak memperdulikan dokter peri kecil dan Tianji, ternyata mereka tidak mampu diserang karena gelombang angin yang melindungi mereka yang sangat kuat. Bahkan akibat menyerang ini, Tianji pun sampai-sampai terluka, mengatakan kekuatan yang sangat mengerikan. Inikah kekuatan dari Kaisar Hitam dan Putih? Yang pada akhirnya, Kaisar Hitam dan Putih pun tepat sekarang berada di hadapan Jian. Di sini baru pertama kalinya, Jian pun merasakan ketakutan akibat dua kaisar ini. Kaisar Hitam pun mengatakan, apa-apa yang ingin kita akan lakukan kepadanya. Kaisar Putih pun menjawab benar. Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Namun ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba di belakang mereka Xiong Xuan pun muncul yang sangat marah karena Jian akan diserang oleh dua kaisar ini. Xiao Quan langsung dengan dokinya yang membara terbang menuju dua kaisar ini dan berniat untuk menghajarnya. Dia pun mengatakan, tenang saja, aku akan menyelamatkan. Tiba-tiba serangannya pun meleset, tidak mengenai. Dua kaisar ini dengan cukup mudah menghindarinya, dan bahkan Xiong Quan malah tertangkap. Dua kaisar ini pun mengatakan, sebenarnya apa kau ini? Apakah kamu adalah binatang liar? Kau datang hanya untuk mengotori tanganku. Dan tiba-tiba, akibat doki yang sangat mengerikan, kaisar ini membuat Xiong Quan terbantai dan berhasil dipentalkan dengan cukup mudah. Setelah Xiong Quan dipentalkan, dua kaisar ini pun kembali melihat Jian. Dia sangat tertarik kepada Jian karena cantiknya. Dia ingin membawa Jian untuk pergi. Waduh, dua bocil kaisar ini sangat meresahkan. Jian pun yang melihat akan ditangkap. Dia pun berteriak, apa yang kau lakukan? Tiba-tiba orang naga kuno pun muncul di tubuh Jian dan langsung membakar dua kaisar ini. Jian pun mengatakan hentikan. Dengan munculnya kaisar kuno ini, membuat dua kaisar olah jiwa ini pun sangat terkejut. Dia pun mengatakan, ini adalah naga kehampaan kuno. Wah, ia benar-benar sangat cantik. Aku sangat menyukainya. Akibat munculnya naga kuno ini, dua kaisar ini pun malah semakin tertarik kepada Jian. Dia semakin ingin membawa Jian ke aula jiwa Jian. Pun dia bersedih. Dia pun mengatakan, aku ingin membawa semua orang yang jauh dari tempat ini. Tiba-tiba portal dimensi pun muncul, yang ternyata Jian membuka portal ruang dan waktu. Jian pun mengatakan, aku ingin pergi bersama mereka pergi dari tempat ini. Akhirnya mungkin dengan portal dimensi ini mereka bisa melarikan diri dari dua kaisar ini. Tian Huo pun mengatakan itu adalah ruangan dimensi. Di sisi lain, Feng Xunzi pun mengatakan, gadis ini memang sangat sungguh luar biasa, memiliki banyak keahlian. Namun ketika Jian akan membawa semut, portal dimensi yang sebelumnya Jian buat melakukan serangan balik kepada Jian yang membuat Jian pun terluka parah. Sampai-sampai Jian pun dia memuntahkan darah. Yang ternyata ini semut adalah ulah dua kaisar ini. Mereka pun mengatakan, kau ingin pergi dari tempat ini, kau tak akan bisa meninggalkan tempat ini. Lihatlah kekuatan kami telah menyegel tempat ini, jadi tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sini. Yang ternyata dua kaisar ini telah membuat kurungan segel lingkara di tempat yang mereka. Membuat bahkan Jian yang telah menggunakan portal ruang dan waktu pun tidak mampu digunakan, dan malah di sini Jian pun terkarangan baik, yang membuat Jian terluka parah. Namun ketika Jian terluka parah, dua kaisar ini pun dia sangat marah karena mereka menganggap Jian tidak bisa bermain lagi. Mereka pun mengatakan ini sangat tidak menyenangkan. Dia tidak bisa bermain lagi. Kaisar Putih pun mengatakan, sekarang bunuh mereka semua. Aku akan membawa gadis naga ini ke rumah. Dan setelah mengatakan itu, dua kaisar ini mengeluarkan aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Kaisar Putih dan juga Kaisar Hitam. Kaisar Hitam pun dia mengeluarkan doki yang berwarna putih. Sedangkan Kaisar Putih mengeluarkan doki berwarna hitam. Sepertinya mereka saling terhubung.
Aura dari mereka benar-benar sangat dahsyat, bahkan Tianhua pun di sini kembali melindungi Jian dan juga Xiaoyan yang sedang terluka. Cerita pun berpindah kepada Tianji pun. Feng Shunze, tolong lindungilah semua. Di sini Tianji pun benar-benar telah kehilangan cara untuk bisa selamat dari dua kaisar ini. Mendengar perkataan ini, Feng Shunze pun dia sangat terkejut. Ia tahu bahwa Tianji sekarang dia benar-benar akan mengorbankan kehidupannya. Feng Shunze berkata, Tianji, apa yang sedang kau lakukan? Tianzi pun dia dengan membara mengeluarkan doke di dalam tubuhnya. Dia pun mengatakan, dulu aku ini adalah seorang pendekar biasa. Namun ketika aku berpetualang dengan Ye Chen dulu, aku telah melewati keadaan hidup dan mati. Sekarang aku tak lagi takut akan kematian. Akan aku lakukan yang terbaik jika aku bisa menahan dua monster ini meski hanya sesaat. Aku harap kalian bisa menyelamatkan Yao Chen. Jadi kematianku tidak sia-sia. Yang benar saja Tianji di sini. Dia akan mengeluarkan kekuatannya untuk melawan dua monster kaisar dari aula jiwa ini. Dokter peri kecil berkata, Tianji, kami bergantung kepadamu. Jangan sampai kamu mati. Sekarang api menyelimuti tubuh dari Tianji. Melihat hal ini, Kaisar Hitam pun mengatakan, apa kau sedang membakar tubuhmu sendiri? Apa kau sungguh benar-benar gila sekarang? Tianji pun tidak takut sedikit pun melawan dua monster di hadapannya. Dia pun dengan bangga melesat menggunakan pedang merah darahnya. Dia pun mengatakan, Yao Chen, sepertinya kau akan berhutang padaku hari ini. Dia pun tertawa terbahak-bahak melawan dua monster yang ada di depannya. Cerita pun berpindah kepada Kaisar Hitam dan Kaisar Putih. Dia yang melihat orang ini benar-benar sangat gila, yang akhirnya Kaisar Hitam dan Kaisar Putih pun akan meladeni orang ini. Dia pun menggunakan salah satu teknik yang dia miliki. Sebuah bola hitam dan bola putih yang dipenuhi oleh doki muncul di tangan mereka. Cerita pun berpindah kepada Feng Shunze. Dia tidak bisa menghentikan Tianji karena mungkin ini adalah salah satu jalan untuk selamat. Feng Shunze, dia membuat perisai untuk menahan gelombang kekuatan akibat bentrokan mereka. Dan seketika pedang raksasa pun muncul milik Tianji. Dan langsung menghantam dua kaisar itu. Ledakan yang sangat mengerikan pun terjadi. Melihat ledakan yang sangat mengerikan ini, Feng Shunze berteriak, Tianji, bertahanlah. Dan tidak lama setelah ledakan terlihat pedang raksasa milik Tianji pun berhasil dihancurkan oleh dua monster aula jiwa ini. Benar-benar monster ini sangat mengerikan. Bahkan Tianji yang sangat kuat dengan mudah dikalahkan. Bahkan teknik pedang raksasanya pun tidak mempan sedikit pun kepada dua monster aula jiwa ini. Yang akhirnya Tianji pun berhasil ditundukkan oleh dua monster ini. Terlihat dua monster ini pun menginjak tubuh Tianji yang sepertinya dia telah mati ataupun sekarat. Mereka pun mengatakan, aku sangat marah sekarang. Kalian benar-benar sangat menyebalkan. Kau mengacaukan kesenangan kami sekarang. Dua monster aula jiwa ini sangat marah telah apa yang dilakukan oleh Tianji ini. Dan sekarang mereka berdua pun berniat untuk menghabisi semua yang ada di tempat ini. Dan bahkan di sini, Tianji yang telah sekarat pun kembali diserang oleh dua monster ini yang membuat ledakan yang sangat mengerikan. Terlihat Tianji pun, dia tubuhnya benar-benar dipenuhi luka. Setelah menghajar Tianji, dua monster ini pun langsung mengarah kepada Feng Shunze dan juga yang lain. Mereka pun mengatakan ini sama sekali tidak menyenangkan. Mereka pun melesat dengan kecepatan tinggi. Dokter peri kecil yang melihat ini pun dia sangat terkejut. Dia pun mengatakan berhati-hati semua. Tianhua pun berkata cepat, semuanya menjauh dari sini. Cerita pun berpindah kepada Xiong Zuan. Dia pun di sini berdiri di hadapan Jian. Dia mengatakan, tak, aku biarkan kamu pergi sendirian. Sepertinya Xiong Zuan juga akan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Jian. Karena bagaimanapun dia sangat menyayangi Jian Dian. Ditambah lagi Dian adalah bosnya. Jian yang melihat semua orang akan berkorban melawan dua monster itu aula jiwa ini. Jian pun berteriak. Dia pun mengatakan kalian tidak boleh mati di tempat ini.
Setelah teriak Jian pun, tiba-tiba ada sosok misterius dari ruangan dimensi. Dia pun mengatakan, ini sungguh berantakan. Tiba-tiba, ketika dua monster itu akan bertabrakan dengan dokter peri kecil dan juga yang lain yang telah sekarat. Tiba-tiba portal dimensi pun muncul di atas langit, yang membuat semua orang pun sangat terkejut. Tiba-tiba ada portal dimensi yang menyerap mereka semua. Dan terlihat di sini, Tianji pun sepertinya dia belum mati. Dia masih hidup walaupun dia sekarat. Tiba-tiba portal dimensi itu pun langsung membawa semua orang menghilang dari tempat itu. Melihat semua orang menghilang, Kaisar Hitam dan Kaisar Putih pun kebingungan di mana mereka berada. Bukankah mereka barusan ada di tempat ini? Di mana gadis naga kecilku? Mereka pun kebingungan sebenarnya apa yang terjadi. Tiba-tiba mereka menghilang. Yang pada akhirnya portal dimensi itu pun tiba di suatu tempat dataran sebelah utara. Yang akhirnya dia dan semua orang pun selamat oleh sosok misterius yang membuka portal dimensi.